orang-orang yang beriman, ya kan? Jika engkau diseru mendengar tentang seruan ya di hari Jumat menuju zikir kepada Allah untuk menunaikan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas, bersegeralah. Isra, ya. Nah, kiblat itu punya makna ini juga. Jadi kalau kita sudah mendengar seruannya, sudah bersiap, ya, apalagi seruan menghadap kiblat itu kan, dan akan dimulainya sholat, kalau berjamaah kan dikuatkan lagi dengan iqamah, ya kan? Adzan memberikan informasi kepada kita dan kesan yang kuat untuk menyiapkan bahwa waktu sholat telah tiba. Siapkan diri, wudhu, tinggalkan aktivitas, ya kan? Kemudian bergegas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, wudhu, ya. Begitu selesai wudhu, kita bersiap menghadap ke arah kiblat, iqamah kan? Ya kan? Nah, itu saking pentingnya ini, ya, isyarat menuju sholat yang sempurna itu, keadaan menghadap kiblat itu dikuatkan juga saat kita mendengar iqamah, ya, untuk penguatan pengantar kepada sifat khusyuk. Jadi satu, menghadap kepada satu arah dengan sempurna, sifatnya bersegera, jangan ditunda-tunda, ya. Ini juga memberi kesan yang sangat dalam, ya. Sholatnya jangan ditunda-tunda, dan segala yang terkait dengan sholat pun sempurnakan, jangan tunda. Wudunya jangan tunda, menghadap kiblatnya jangan tunda, wudunya sempurnakan, menghadap kiblatnya sempurnakan. Jadi kalau ibadah sholat ini nggak penting, nggak mungkin begini. Sesuatu yang diatur dengan ketat, dengan sempurna itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Anda kan kalau ketemu pejabat yang penting, diaturannya ketat sekali. Bahkan baju pun ada dress code-nya. Bajunya begini, waktunya begini. Wah, seperti ini keadaannya, diatur jalurnya seperti ini. Itu manusia. Ya, dan kadang-kadang yang seperti itu juga kepentingannya tidak kita rasakan. Setelah kemudian mendapati pertemuannya, apakah mungkin solusi didapatkan? Mengajukan, didengar, tapi belum tentu dipenuhi, ya kan? Sedangkan Allah yang memenuhi segalanya, ya kan? Dan tidak, kadang-kadang membuat syarat-syarat, ya, itu tidak seketat bahkan manusia membuatnya. Itulah kasih Allah, dan limpahannya melebihi apa yang diberikan makhluk, karena memang Khalik, nggak ada batasnya. Ya, karena itu ketika kita memiliki informasi-informasi, mendapatkan informasi dalam fikih tentang hal yang ketat pada satu pelaksanaan, ya, ini menunjukkan ada sesuatu yang sangat besar manfaatnya yang diinginkan oleh Allah kita dapatkan, sehingga jangan miss sedikit pun, ya, jangan terlewat, ya, sebab Allah tidak menginginkan kita gagal mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di balik itu, ya. Ada hal-hal besar yang bisa kita dapati di baliknya. Kemudian teman-teman sekalian, ini juga mengandung arti al-qabulul jayyid awil kamil, ya kan? Penerimaan yang baik atau sempurna. Ini ada, saya buat garis miring seperti ini untuk memberikan kesan. Ya, memberikan kesan sebaik apa kita mencoba untuk mengoptimalkan menghadap ke arah kiblat itu, ya kan? Dengan sempurna itu, dengan sesegera itu, sesuai dengan kadar kesungguhan kita, sesuai dengan kadar keseriusan kita, seperti itulah kemudian Allah akan menerima usaha kita. Kalau yang biasa-biasa baik, ya diberikan sesuai kadarnya baik, ya kan? Kalau dia kemudian sungguh-sungguh, serius, mencoba menyempurnakan, Allah berikan juga yang sempurna sesuai dengan kadar usahanya, ya? Dan yang terakhir, kata ini juga melahirkan turunan nanti, ya, turunan-turunannya bisa diambil secara metafor, seperti apa yang saya sampaikan. Ya kan? Orang yang mampu menghadap kiblat dengan baik dan, nah ini dia, menerjemahkan, mentransformasikan, membawa maknanya secara metafor dalam kehidupannya. Artinya apa? Mengarahkan segala hal dalam kehidupannya hanya tertuju kepada satu arah saja, ke kiblat. Ya, metafornya adalah menunjukkan semuanya itu ditujukan lillah saja, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak punya batas dalam segala hal, termasuk melampaui segala yang kita batasi, ya, baik arah, tempat, dan sebagainya. Maka ketika semua tertuju, latihan kan dilatih kita dalam sholat untuk terkoneksi dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, seperti yang pernah saya terangkan dulu, ya, yang melatih kita, mengoneksikan, menyambungkan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau metafor kiblat ini dibawa dalam kehidupan kita, menjadikan semua lillah, maka rahmat Allah akan diturunkan, dicurahkan kepada kita, dan hubungan kita menjadi mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Semuanya karena yang satu, semua diarahkan kepada Allah, ya kan? Ada satu kenikmatan, alhamdulillah sumbernya dari Allah. Ada ujian, alhamdulillah dipercaya oleh Allah untuk membawa ujian itu dalam kehidupan. Kalau semua seperti itu, rahmat diturunkan, ya. Karena itu kalau kita ngaji lebih dalam lagi, kita ambil misalnya 3 ayat di surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157.
ketika manusia diuji dengan berbagai hal dalam kehidupan, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, kata Allah, dengan keagunganku akan diuji manusia itu dengan berbagai hal. Yang ujian itu didesain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan ingin menjadikan hidup manusia bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidup, belajar dari persoalan itu untuk mengatasi persoalan lebih besar di step berikutnya, di tahap-tahap berikutnya. Bentuknya bisa kegelisahan, bisa rasa lapar, bisa kekurangan harta, atau bahkan ada yang sakit, meninggal, atau apa yang kita harapkan ternyata diambil oleh orang lain. Kan? Dan berikan kabar gembira Muhammad SAW pada orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dia diuji dengan aneka persoalan kehidupan, dia meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa semua itu bersumber dari Allah yang ditujukan untuk hikmah-hikmah terbaik. Dan solusinya pun kembali kepada Allah. Dalam bahasa bebasnya, menjadikan semua itu terpusat kepada satu titik saja. Mengembalikan kepada Allah, ya, dan menyerahkan semuanya kepada Allah, sekaligus meminta solusi kepada Allah. Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pujian karena tahu bagaimana cara mengatasi persoalan. Mereka tahu seninya, mereka tahu solusinya karena memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman, kan? Lalu dipuji dan diberikan rahmat. Ulaika humul muhtadun, dan saking dekatnya dengan Allah diberikan jalan-jalan, solusi-solusi, petunjuk-petunjuk untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Indah sekali. Ya, jadi di kiblat itu bukan hanya persoalan menghadap ke arah Ka'bah, Masjid Al-Haram, ya, dan lain-lain sebagainya yang mengiringinya, tapi lebih daripada itu ada makna ini yang kita dapati. Nah, sekarang dari titik ini saja, kalau kita bawa ke nuansa syariat kemudian, ya, melompat sedikit, ya, pernah nggak dapatin makna-makna ini? Seperti manfaat sholat yang pernah kita uraikan itu, dari 5 itu berapa yang sudah diraih? Nah, ini, ya. Apakah sudah ada sikap bersegera ketika menghadap kiblat? Jangan-jangan sudah qomat pun masih main handphone, ya kan? Di masjid udah kedengaran kok pakai speaker, Allahu Akbar, masih sibuk nonton sinetron, ya kan? Coba lihat, harusnya kan sifatnya bersegera. Ya, pantas tuntutan sih begitu banyak. Ya Allah, aku mengharap rahmatmu. Rahmat dari mana kalau Anda perangkatnya nggak pernah diikuti gitu, ya kan? Ya, persis orang pengen samara, ya kan? Sakinah, mawadah dan rahmah. Tapi kuncinya nggak pernah dibuka untuk membuka pintunya itu, nggak pernah digunakan. Allah kasih kuncinya nih, ini pintunya, pintu samara nih, ya, pintu samara, bukan sambara. Kalau sambara di dapur, pintu samara nih, ya, ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah. Kuncinya dikasih. Ayatnya kan jelas, wa min ayatihi, ada ayat-ayatnya, ya, ada tanda-tandanya, ada jalannya. Quran surah 30 itu kan, ayat 21. Ya, jadi rahmat diinginkan di rumah tangga ada caranya. Rahmat dalam kehidupan ada caranya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rahmat dekat dengan Allah? Ya, kalau panggilan saja nggak direspon dengan cepat, nggak ada unsur segera. Padahal doa itu kan bersanding dengan kesegeraan merespon perintah. Dan perintah itu hikmahnya pengabulan. Ya, coba deh lihat lagi Quran surah kedua ayat 186. Ini kita agak dalam, ya. Jadi butuh fokus yang baik, ya. Butuh fokus yang baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa sampai sini? Tidak. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, mengonfirmasi, bertanya kepadamu, meminta petunjuk cara untuk mendekat kepada Allah, katakan pada mereka, aku sangat dekat. Dan aku mengetahui motif mereka untuk mendekat, isi hati mereka. Ya, sampaikan pada mereka, apapun yang mereka minta, kalau berdoa itu benar, aku akan kabulkan. Untuk mempercepat itu, falyastajibu li, maka bergegaslah merespon segala seruanku. Ini seruan Allah itu sesungguhnya untuk memenuhi hajat kita. Solusinya ada di situ. Memaksa sholat itu supaya dari hasil sholat itu membuka jalan pada kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Falah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu poinnya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kewajiban itu solusi, kalau kita mengerti yang diharamkan untuk menjaga kehormatan, kita akan kerjakan dengan maksimal. Makanya kalimatnya cuma 2, nggak ada yang lain. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah paham tuh sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taati. Nggak ada konfirmasi lagi.
Nah, yang mengonfirmasi itu artinya butuh pencerahan, butuh pendalaman, butuh keluasan wawasan. Sehingga dengan itu hikmah bisa datang. Dan itu hanya bisa diterima dengan kesungguhan dan kelapangan hati. Makanya kalau sudah ngaji tentang Quran, tentang hadis, apalagi masuk ke penggabungannya dalam fikih, butuh full concentration, gitu kan? Nah, jadi kalau bedakan dengan yang lain-lain, ya, nah, ikut Zoom tuh, yang lihat, kan? Kalau sambil rebahan ya sekilas-sekilas saja masuknya nanti. Nah, maka kalau waktunya pun nggak maksimal kita bisa itu, pelajari lagi saat kita bisa fokus. Sehingga manfaatnya lebih cepat kita dapatkan. Karena kalau semua 3 bagian diri kita, secara fisikal, mata memandang, telinga mendengar, kan? Kemudian akal mencermati, mengikat itu, dan hati menghayatinya, 3 itu digunakan, dahsyat hasilnya.